Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji beserta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan untuk junjungan umat yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Baik yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu morfologi tumbuhan, Ibu DRA DSM MS. Baik, untuk kali ini kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri sebagai moderator Putri Andriani dengan NIM 2103 2023 dan saudari Alsya Azahra dengan NIM 2103 2111 dan saudara Rezeki Rival Alrido dengan NIM 2103 2147 dan saudari Sylvia Muharani dengan NIM 2103 2095. Baik, untuk kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang daun dengan mencangkup 6 materi. Yang pertama ada daging daun, yang kedua ada permukaan daun, yang ketiga ada pelipatan daun, yang keempat ada sendi daun, dan yang kelima ada daun penumpu. Dan terakhir yaitu ada keadaan daun tidak sama pada satu tumbuhan. Baik, untuk materi pertama langsung saja saya bacakan, yaitu mengenai daging daun. Nah, perlu kita ketahui, daging daun itu merupakan bagian helai daun yang terdapat di antara sistem pertulangan daun. Bagian ini biasanya disusun oleh jaringan epidermis dan mesofil. Nah, mesofil ini terdiri dari jaringan parenkim dan mesofil ini berfungsi sebagai tempat fotosintesis, juga dapat berfungsi sebagai tempat menyimpan air maupun tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, perlu kita ketahui juga, pada mesofil dapat dijumpai tulang daun maupun jaringan penguat. Nah, untuk tebal tipisnya bagian helai daun bergantung pada tebal tipisnya jaringan mesofil. Semakin tebal lapisan mesofil akan menyebabkan daun berair dan menjadi lunak. Nah, semakin banyak tulang daun dan serat sklerenkima akan menyebabkan daun menjadi kaku. Nah, di sini kami mengambil dari berdasarkan sifatnya, daun itu dapat dibedakan menjadi daun tipis seperti selaput, tipis seperti kertas, tipis dan lunak. Ada daun yang tipis dan kaku, seperti parkemen, tebal dan kaku, seperti kulit dan tebal berair, dan seperti daging. Dan ada juga daun yang lunak, misalnya dijumpai pada berbagai sayuran seperti selada air yang disebut namanya Nasturtium officinae RBR dan kubis Brassica oleracea. Daun yang tebal dan banyak mengandung air misalnya dapat kita jumpai pada daun lidah buaya atau Aloe sp. Nah, di sini daun yang kaku dapat kita jumpai pada daun kelapa, daun Ficus sp, daun Nerium olender, dan ada daun-daun yang lainnya. Baik, untuk tebal tipisnya helaian daun juga tergantung pada tebal tipisnya daging daun itu sendiri. Sehingga sifat daun dibedakan menjadi yang pertama, tipis seperti selaput, yaitu membranaceous. Misalnya pada daun paku selaput, yang disebut dengan Hymenophyllum australiae Wild. Dan ada juga daun yang seperti kertas, Papyraceous atau Cariaceous. Nah, tipis tetapi cukup tegar, misalnya pada daun pisang, atau disebut dengan Musa paradisiaca. Nah, selanjutnya, tebal tipisnya helaian daun juga tergantung pada tebal tipisnya daging daun itu sendiri. Nah, untuk sifat yang kedua,
yaitu tipis lunak atau disebut dengan herbaceous. Misalnya, kita jumpai pada daun selada air yang disebut dengan Nasturtium officinale, RBR. Yang selanjutnya ada seperti perkamen. Perkamen yang disebut dengan Perkamentheus. Dia tipis tebal, cukup kaku, dan biasanya terdapat pada daun kelapa atau disebut dengan Cocos nuciferat. Untuk selanjutnya, seperti kulit atau belulang. Nah, ini disebut dengan Coriaceus. Helaian daun tebal dan kaku. Misalnya, pada daun nyemplung atau disebut dengan Calophyllum inoplium L. Nah, selanjutnya ada yang berdaging yang disebut dengan Carnosus. Tebal dan berair, misalnya pada daun lidah buaya atau disebut dengan Aloe sp. Nah, di sini kami juga menyelipkan beberapa gambar untuk daun-daun tersebut. Baik, untuk materi berikutnya saya persilakan kepada saudara Alsya Az-Zahra. Saudari Alsya Az-Zahra. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya membacakan materi yang kedua, yaitu tentang permukaan daun. Permukaan daun itu sendiri umumnya karena adanya warna daun pada sisi atas dan bawah yang jelas berbeda. Biasanya sisi atas tampak lebih hijau, licin atau mengkilat jika dibandingkan dengan sisi bawah daun. Perbedaan warna ini disebabkan karena warna hijau lebih banyak terdapat pada lapisan atas daripada lapisan bawah. Kadang pada permukaan daun terdapat alat-alat tambahan berupa sisik-sisik, rambut-rambut, duri, dan lain-lain. Dari hal tersebut, keadaan permukaan daun dibedakan atas satu licin atau bahasa latinnya levis, yaitu permukaan daun terlihat mengkilat atau nitidus, misalnya pada sisi atas daun kopi, Cafe Robusta in DR. Dan yang kedua pada sisi atas daun beringin, Ficus benjamina L. Selanjutnya, permukaan daun suram, misalnya pada daun ketela rambat, Ipomoa batata spoir. Selanjutnya berselaput lilin atau bahasa latinnya pruinosus, misalnya pada sisi bawah daun pisang. Bahasa latinnya Musa paradisia KL. Dan selanjutnya pada sisi bawah daun tasbih, Canna hybrida Hort. Selanjutnya bersifat gundul, misalnya pada daun jambu air, Eugenia aqueburn. Selanjutnya kasab atau kasaber, misalnya pada daun jati. Dan selanjutnya berkerut atau robusus pada daun jarong, Stachytarpeta jamaicensis, Val. Dan selanjutnya pada daun jambu biji, Psidium guajava. Dan permukaan daun yang berbingkul-bingkul atau bulatus seperti berkeriput tetapi kerutannya lebih besar, misalnya pada daun air mata pengantin, Antigonon leptopus, Hook et al. Dan permukaan daun yang berbulu atau pilosus jika bulunya halus dan jarang-jarang, misalnya pada daun tembakau, Nicotiana tabacum Godon. Permukaan daun yang berbulu halus dan rapat atau pilosus
berbulu jika diraba, terasa seperti laken atau beludru. Permukaan daun yang berbulu kasar atau hispidus, berbulu kaku dan jika diraba terasa kasar, misalnya pada daun gadung, Diosprea hispida dan yang selanjutnya, permukaan daun bersisik atau lepidus, misalnya pada sisi bawah daun durian, atau yang bernama lain Durio zipetinus mur. Mungkin sekian yang dari materi permukaan daun. Selanjutnya, materi yang ketiga, pelipatan daun. Pelipatan daun itu memiliki macam-macam cara. Yang pertama itu konduplikat atau daun yang melipat di sepanjang ibu tulang daun. Itu biasanya terdapat pada tanaman citrus. Yang kedua, pelikat atau daun melipat berulang-ulang di sepanjang ibu tulang daun secara longitudinal dalam bentuk zigzag. Yang selanjutnya, kirkinat atau daun menggulung dari ujung daun menuju dasar daun. Dan yang keempat, konvolut atau supervolut, daun menggulung dari salah satu pinggir daun sehingga menutupi bagian yang lainnya. Yang kelima, involut atau kedua pinggir daun menggulung sampai bagian tengah daun pada permukaan atas. Yang terakhir, revolut, kedua pinggir daun menggulung sampai bagian tengah pada permukaan bawah daun. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Alicia. Itu tadi materi mengenai daging daun, ada permukaan daun, dan ada pelipatan daun. Nah, untuk materi keempat ini mengenai sendi daun dan daun penumpu. Materi ini akan disampaikan oleh Saudara Rival. Pada Saudara Rival dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai sendi daun. Sendi daun yaitu bagian tangkai daun atau tangkai anak daun yang membengkak, baik pada monokotil dan dikotil. Berfungsi sebagai engsel yang memungkinkan gerakan bolak-balik antara bagian daun tersebut. Engsel tersebut disebut sendi daun atau pulvinus, yang bisa juga ditemukan antara tangkai dan helaian daun dan helaian anak daun. Selain pulvinus, ada pembengkakan pada tangkai daun yang mirip dengan pulvinus, tetapi hanya bisa merubah satu kali orientasi daun dan membentuk kaitan sebagai bantuan untuk memanjat. Sendi ini disebut pulvinoid. Oke, selanjutnya ada yang dinamakan sendi absisi. Sendi absisi adalah bagian daun yang lemah di mana daun atau anak daun atau sebagian tangkai daun atau rahis akhirnya akan patah. Biasanya sisa sendi absisi bisa dikenali dengan adanya cekungan yang melingkar di sekeliling tempat berkas daun. Sendi absisi seringkali membengkak, menandai bagian yang akan patah atau berabsisi. Oke, beralih ke materi daun penumpu. Pada tumbuhan dikotil, di bagian pangkal tangkai daunnya, yakni di sebelah kiri dan kanannya terdapat struktur serupa, daun kecil yang dinamakan daun penumpu atau stipula. Stipula berfungsi melindungi kuncup yang masih muda. Pada tumbuhan kapri, stipula berukuran besar, sehingga berfungsi sebagai tempat melakukan proses fotosintesis. Stipula lainnya ada yang berbentuk duri, berkelenjar, dan berpelepah. Oke, selanjutnya ada macam-macam bentuk stipula, di mana di sini sudah disediakan gambar mengenai macam-macam bentuk stipula, yaitu yang gambar pertama atau gambar A yaitu tanpa stipula, gambar B stipula seperti sisik, gambar C stipula berkelenjar, gambar D ada stipula berduri, gambar E stipula berdaun, gambar F
seperti stipula berpelepah dan gambar G stipula sebagai pelindung. Oke, selanjutnya berdasarkan letaknya, stipula dapat dibedakan ke dalam beberapa tipe, yaitu sebagai berikut. Pertama, ada stipula bebas, terdapat di sebelah kiri dan kanan pangkal daun, misalnya pada daun kacang tanah, atau Arachis hypogaea L. Selanjutnya ada stipula adnata, melekat di kiri kanan pangkal daun, misalnya pada bunga mawar. Yang ketiga, ada stipula intrapetiolar, yaitu terdapat di ketiak daun. Yang keempat, ada stipula antidroma, yaitu melekat dan terletak berhadapan dengan tangkai daun. Selanjutnya, ada stipula interpetiolar, terletak di antara dua tangkai daun yang berhadapan, misalnya pada tanaman kopi atau Covea sp, mengkudu Morinda citrifolia L. Dan yang terakhir ada ochrea, stipula berupa selaput tipis yang kedua sisinya saling berdekatan melingkari batang, terdapat di pangkal daun. Oke, di sini disediakan juga letak stipula beserta gambarnya, di mana gambar pertama yaitu letak stipula berjenis adnata, yang gambar kedua yaitu intrapetiolar, gambar tiga yaitu interpetiolar juga, gambar keempat ada antidroma, dan gambar kelima ada ochrea. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rifa telah membacakan materi tentang sendi daun dan daun penumpu. Nah, untuk materi selanjutnya, materi terakhir, akan disampaikan oleh Saudari Sylvia Maharani, yaitu tentang keadaan daun tidak sama pada satu tumbuhan. Kepada Saudari Sylvia, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu keadaan daun tidak sama pada satu tumbuhan. Keadaan daun tidak sama pada satu tumbuhan yaitu ada beberapa penyebabnya. Yang pertama yaitu faktor gen. Setiap makhluk hidup itu membawa faktor gen dari induknya. Gen yang tersimpan dalam DNA lah yang mengatur sifat tumbuhan itu. Begitulah dengan morfologi daun yang tampak. Hal itu disebabkan oleh perintah gen yang ada. Umumnya, pada awal pertumbuhan dan perkembangan daun muda yang berasal dari sel primordial, daun akan membentuk daun yang melebar dan menipih. Namun, pada perkembangan lebih lanjut, gen tumbuhan tertentu memerintahkan sel untuk berhenti membelah, sehingga menyebabkan bentuk daun yang berbeda. Ada banyak alasan untuk daun bervariasi dalam bentuk dan ukuran, diantaranya yaitu yang pertama, efek memposisi, yaitu meskipun tanaman menghasilkan banyak turunan dari organ yang sama selama hidup mereka, tidak semua turunan dari suatu organ tertentu akan identik. Ada variasi antara bagian-bagian dari tanaman dewasa yang dihasilkan dari posisi relatif di mana organ diproduksi. Sebagai contohnya, di sepanjang cabang baru daun dapat bervariasi dalam pola yang konsisten di sepanjang cabang. Bentuk daun yang dihasilkan dekat pangkal cabang akan berbeda dari daun yang dihasilkan di ujung tanaman. Dan perbedaan ini konsisten dari cabang ke cabang pada tanaman tertentu dan dalam spesies tertentu. Perbedaan ini berlanjut setelah daun di kedua ujung cabang telah matang dan bukan hasil dari beberapa daun yang lebih muda daripada yang lain. Selanjutnya yaitu yang kedua, efek dari lingkungan. Cara di mana struktur baru matang sebagai mereka diproduksi dapat dipengaruhi oleh titik dalam kehidupan tanaman ketika mereka mulai mengembang serta oleh lingkungan yang strukturnya terlindung. Yang ketiga yaitu daun muda. Organ-organ dari jaringan yang dihasilkan oleh tanaman yang masih muda, seperti bibit, sering berbeda dari mereka yang diproduksi oleh tanaman yang sama ketika tua. Fenomena ini dikenal sebagai daun muda.
Sebagai contohnya, yaitu pohon-pohon muda akan menghasilkan lagi cabang yang tumbuh ke atas lebih ramping, lebih dari cabang-cabang mereka akan menghasilkan pohon dewasa. Selain itu, daun yang dihasilkan selama pertumbuhan awal cenderung lebih besar, tipis, dan lebih teratur daripada daun pada tanaman dewasa. Spesies tanaman remaja mungkin terlihat sehingga benar-benar berbeda dari daun dewasa yang bertelur serangga, tidak mengakui tanaman sebagai makanan untuk anak-anak mereka. Yang keempat yaitu air retention. Tanaman yang hidup dalam kondisi kering cenderung memiliki daun dengan luas permukaan kecil yang sering berbentuk jarum dalam rangka mempertahankan air. 90% air diserap oleh tanaman hilang melalui penguapan pada daun. Yang kelima itu penangkapan makanan. Beberapa tanaman memiliki daun berbentuk seperti slide. Ini juga licin dan serangga cenderung untuk tergelincir ke dalam tong air dan cairan pencernaan. Yang keenam ada perlindungan. Beberapa tanaman memiliki daun berbentuk jarum untuk perlindungan dari predator. Contohnya yang baik adalah pohon konifer di Arktik. Daun-daunnya berbentuk seperti duri untuk mencegah hewan lapar. Tak banyak sinar matahari atau hujan di Arktik, sehingga setiap daun sangat berharga. Itu yang ke-7, menyingkirkan kelebihan air. Tanaman bernapas melalui spora kecil di daun mereka. Jika tersumbat oleh air, tanaman akan tenggelam. Kebanyakan bentuk daun diutamakan untuk memungkinkan air mengalir, dengan pembuluh di daun sebagai salurannya. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sylvia Moharani untuk pembacaan materi terakhir tadi, yaitu mengenai keadaan daun tidak sama pada satu tumbuhan. Baik, mungkin hanya itu hasil presentasi dari kelompok 4. Dan sedikit tambahan kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu mengenai bentuk dan variasi daging pada daun ini. Nah, bentuk dan daun itu berkaitan dengan semua fungsi dan lingkungan mereka. Nah, dari berbagai alasan yang telah dipaparkan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa penyebab perbedaan bentuk dan pada setiap tanaman itu mungkin ada dari efek komposisi, efek lingkungan, efek daun muda, dan air retention, dan penangkapan makanan, perlindungan, dan menyingkirkan kelebihan air. Mungkin sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Kami kembalikan kepada Ibu dan teman-teman. Saya tutup hasil diskusi ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.